Oke, demikian kita langsung aja melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Pertanyaan terakhir kemarin adalah Pak Martin yang bertanyakan mengenai bagaimanakah Allah menetapkan kita diselamatkan. Apakah berdasarkan kemahatauan bahwa tahu ada si A yang hidupnya saleh, hidupnya baik, maka si A itu yang diselamatkan. Nah, saya sudah tegaskan itu bukan ajaran reform. Itu ajaran Arminian. Tuhan menyelamatkan berdasarkan maha tahu, dan ada orang saleh, ya ini yang diselamatkan. Ada yang tidak saleh, itu yang tidak diselamatkan. Itu salah sama sekali. Maaf, saya harus ngomong bahwa ajaran Arminian itu total salah. Menyelamatkan orang berdasarkan maha tahu itu total salah. Ya, kalau ada orang Arminian tidak terima, ya tidak apa-apa. Anda mau tidak terima, tidak masalah. Tapi kalau Anda ingin bertanya, kenapa total salah? Nah, silakan belajar bersama dengan kami. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, Anda alergi sama reform, ya sudah, tidak apa-apa. Kita kan juga tidak memaksa orang untuk harus meyakini reform. Saya doakan Anda suatu saat bertobat jadi reform. Sama seperti dulu, saya juga Arminian. Dan pembela Arminian mati-matian, dan pembenci reform. Tapi sekarang saya sudah bertobat jadi reform, ya. Oke. Jadi kalau begitu Allah menetapkan keselamatan berdasarkan apa? Berdasarkan kedaulatannya, kesempurnaan rencananya yang tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal. Dan orang bisa selamat itu bukan karena kemampuan orang itu untuk memilih jalan keselamatan, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena semua manusia mati rohani. Bagaimana manusia yang mati rohani mau pilih jalan keselamatan? Ya pilihnya jalan kematian, bukan jalan keselamatan. Maka anugerah Allah itulah yang menyebabkan mata rohani terbuka, tercelik, dan melihat jalan keselamatan yang sejati. Itu sudah ditetapkan Allah untuk mata rohani yang buta dicelikan berdasarkan penetapan Allah. Jadi Allah menetapkan orang selamat bukan terus orang itu ya sudah, biarpun dia rusak terus, kalau Tuhan menetapkan dia selamat, ya dia akan tetap selamat dalam kerusakannya. Tidak, Allah tidak bekerja seperti itu. Allah menetapkan orang selamat dan menetapkan dia lahir baru, menetapkan dia bertobat, menetapkan dia dalam proses pengudusan, menetapkan dia untuk bangkit dari kematian, dan menetapkan dia mendapat tempat di surga bersama dengan Bapa di surga. Yaitu cara Tuhan menyelamatkan, kan, bukan pokoknya tak selamat no. Silakan rusak sampai mati kamu rusak ya enggak apa-apa, tetap kamu selamat. Ya bukan gitu, itu namanya ngawur amburadul itu namanya. Ya. Tuhan yang punya rencana menyelamatkan, tentunya Tuhan punya rencana untuk melahirbarukan, untuk memilih, menetapkan, melahirbarukan, mempertobatkan, dan menuntun, membimbing dalam proses pengudusan sampai mati, sudah disediakan tempat di surga, dan bangkit dengan tubuh mulia dalam sukacita, dalam kekekalan bersama dengan Allah Tritunggal. Sudah, itu lengkap, dan itulah rencana Allah, dan rencana Allah tidak ada yang salah atau keliru. Demikian, puji Tuhan.
Ada teman yang baru masuk, Ibu Dor. Lalu Ibu Novia di Brunei ya. Pak Halim Pranata. Iya, Pak, Salam. Ya, Shalom Bu Dor. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Pak Halim. Saudara saya. Saudara seperguruan. Ada yang namanya Kertajaya. Halim. Oh, sama. 2 akun Pak. Yang Oke, satu oke. pakai PC, yang satu HP karena kecil. Oke. Good. Bulani Toha di PSD ya. Oke. Oh, ada Pak Irwantoro. Ya, Irwantoro Cu. Ya, selamat malam semuanya. Baik. Lanjut. Kita sudah sampai poin 5 kemarin. Ya, ini kalau saudara baca ayat-ayat ini, saudara sudah pasti tidak bisa mengelak bahwa penetapan Allah itu adalah pengajaran Alkitab. Saya dulu waktu masih Arminian, saya menolak penetapan Allah dan saya tidak mau baca ayat-ayat model begini. Atau ayat-ayat ini saya tafsirkan pokoknya mengelak semua ajaran tentang penetapan Allah. Ya itu yang dikatakan seperti Pak Martin kemarin. Saya menerima penetapan Allah dalam kemahatauan Allah. Bahwa ada orang baik. Yaitu yang ditetapkan Allah, orang baik itu untuk selamat. Tapi hal itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Kenapa sangat bertentangan dengan Alkitab? Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang baik. Makanya kalau berdasarkan kemahatauan Allah, oh ada orang baik. Lalu Allah menetapkan dia selamat karena dia baik. Itu bertentangan dengan ayat Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Jadi kalau Allah misalnya dalam kemahatauannya, oh ada orang baik. Berarti kemahatauan Allah itu salah karena tidak ada seorang pun yang baik. Paham ya? Di dalam kemahatauan Allah, oh itu si A itu baik. Dia sangat taat. Dia sungguh-sungguh. Maka Tuhan selamatkan dia. Salah itu. Kenapa salah? Karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang baik. Jadi pengetahuan Allah tentang ada orang yang baik, pengetahuan Allah itu salah. Tidak ada seorang pun yang baik. Ya. Lalu Allah punya pengetahuan sampai bisa salah. Yaitu bukan Allah namanya kalau pengetahuan Allah bisa salah itu. Semua orang berdosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah atau mengalami kemerosotan, degradasi terhadap kemuliaan Allah. Dan semua orang mati rohani, buta rohani, tidak ada satupun yang memilih kebenaran yang sejati dalam hidupnya. Tidak ada. Jadi kalau Allah cuma nunggu aja. Aku mau tunggu. Adakah orang baik di dunia ini? Tidak pernah muncul orang baik. Tidak pernah ada orang baik itu. Jadi Allah kalau mau nunggu orang baik benar-benar muncul sampai dunia kiamat tidak ada orang baik.
Sampai dunia kiamat nggak ada orang yang setia kepada Allah. Kalau Allah cuma nunggu doang. Ya, itu kelemahan yang tadi saya bilang, doktrin Arminian itu salah total dalam hal ini tadi. Mengajarkan kemahatauan Allah, ada orang yang baik. Lalu yang konyol lagi, ini ya, supaya ini sedikit mengulang Arminianism vs Calvinism. Ini nanti saya akan bawakan di Makassar. Hari Sabtu ini, ya, dalam anugerah Tuhan, saya boleh ke Makassar, nanti saya boleh melayani di sana, sampai hari Minggu, kebaktian, malamnya masih ada seminar seri kedua. Temanya Arminianism vs Calvinism. Oke. Nah, yang konyol yang kedua ini adalah kalau cara Allah menyelamatkan itu adalah dengan cara menunggu. Oh, ada orang, saya akan menunggu siapa orang yang nanti bakal setia sampai mati, itu yang saya selamatkan. Kalau Allah itu sikapnya seperti itu, berarti sebetulnya Allah itu tidak berkarya apa-apa. Saya ulangi ya. Kalau Allah itu sikapnya cuma menunggu. Oh, nanti ada orang setia sampai mati, baru itu yang saya selamatkan. Berarti Allah itu tidak berkarya apa-apa. Kalau Allah cuma nunggu doang. Kenapa tidak berkarya apa-apa? Ya karena nunggu tadi itu loh. Allah itu kerjaannya cuma nunggu. Wih, ada orang setia. Waduh, berjuang, mati-matian. Waduh, hebat sekali imannya. Dilawan kiri kanan, tetap setia. Sampai diancam mau mati, tetap setia. Akhirnya orang ini menang, tetap setia dalam Tuhan sampai matinya, sampai detik kematiannya. Oh, baru orang ini diselamatkan Allah. Itu yang tadi saya bilang, Allah tidak berkarya apa-apa. Karena Allah cuma nunggu toh. Yang berkarya itu ya manusianya itu yang berkarya. Dan itu bukan berita Alkitab. Berita Alkitab adalah bukan manusia yang mencari Allah, Allah yang mencari manusia. Dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena melalui hukum Taurat orang mengenal dosa. Sudah, mau kurang apa lagi? Tidak ada seorang pun yang baik. Dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Orang itu tidak mencari Allah. Mencari sesuatu dari Allah. Alias mencari kadonya Allah. Yang dia cari bukan Allah yang sejati. Yang dia cari Allah palsu. Jin lampu Aladin. Yang bisa memberi dia hadiah-hadiah ekstra. Apapun yang dia minta, Allah akan mengabulkan permintaannya. Siapa itu? Jin lampu Aladin. Nah, itu yang dicari manusia. Maka jelas di dalam hal keselamatan, ya, tidak ada satupun andil manusia untuk bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kalau mau reform yang lebih ketat, bukan hanya dalam masalah keselamatan, tapi dalam segala sesuatu. Semua ada di dalam penetapan Allah tanpa kecuali. Segala sesuatu. Sudah, nanti tanya lagi. Loh Pak, kalau pakai pakaian ini juga ditetapkan Allah. Lah namanya aja sudah segala sesuatu, kok masih tanya. Ya kan?
Duh, kalau gitu Pak, kita jadi robot ya sudah, nanti diulang-ulang terus nggak selesai-selesai. Ya, nanti kalau saudara masih ragu-ragu terhadap hal ini, ikuti sesi Arminianism vs Calvinism di YouTube Stris Ngagel. Ternyata banyak teman yang belum tahu YouTube Stris Ngagel. Ya, itu salah satu sebabnya karena mungkin kita kurang menyebarkan YouTube Stris Ngagel kepada semua teman-teman kita. Saya Sebarkan. juga berdengar nih Bapak. Hah? Saya berdengar ada YouTube terus ngagel. Loh, nggak tahu Ibu Dor ya? Sekecali ini ordo dengan yang biasa kita ikut itu Pak. Oh, jadi Ibu Dor nggak pernah tahu ya ada YouTube Stris Ngagel ya? Pernah Pak. Terima kasih. Mungkin kirim tapi saya pikir ini kan ordo yang biasa saya terima Pak. Padahal yang sudah terkumpul itu hampir 400 rekaman video di Stris Ngagel. Terima kasih Pak. Ya, ya ini salah satu contoh orang paling dekat sama kita malah belum tahu. Wah, luar biasa sekali. Ya, kita kurang menyebarkan. Ya, sebarkan ke teman-teman. Saya itu punya list itu sampai kurang lebih 500 orang saya sebarkan. Mereka mau dengar, enggak dengar, terserah. Pokoknya saya sebarkan. Ternyata juga ada yang sampai kepada orang-orang tertentu yang saya enggak kenal juga. Ya, ada salah seorang ya pengajar ya, salah seorang pengajar. Jadi saya kalau sebut enggak enak. Suatu saat ketemu saya di satu satu mall gitu, ya supermarket atau apa, terus menyapa saya, apa ini Pak Andi ya? Iya. Wah, saya pendengar radio RMC. Oh ya? Iya, saya dapat dari ini. Oh ya? Wah, kami sangat-sangat diberkati melalui siaran Pak Andi di Radio RMC. Terutama pada saat kami mengalami masa-masa ya sangat tertekan, ya menghadapi masalah yang cukup besar dalam kehidupan keluarganya. Wah, saya bersyukur ya. Saya mendengar kayak gitu-gitu itu saya bisa terharu ya. Wah, nggak nyangka kalau pekerjaan kita yang kita sudah susun di YouTube itu ternyata bisa jadi berkat bagi orang-orang lain. Dan bukan hanya itu, ketemu teman lagi, bilang lagi sama saya, waktu saya sangat diberkati dengan siaran-siaran Pak Andi. Ya, itu membuat kita melayani lebih bersemangatnya. Soalnya kadang-kadang bisa merasa begini, aku ini melayani ini ada yang mendengarkan apa enggak sih? Ya, tapi sebetulnya itu bukan dasar semangat kita, itu salah. Kalau itu yang jadi dasar semangat kita itu kita terlalu antroposentris ya. Kita ini melakukan ini kenapa sih? Ya cuma satu poin, teosentris. Semua adalah untuk kemuliaan Allah. Dan semua kita lakukan karena pengucapan syukur bagi Allah. Dan semua juga kita lakukan karena punya kerinduan banyak orang belajar firman dengan baik. Dan semua ini boleh jadi berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sudah.
Orang mau denger, enggak denger, mau maki-maki, mau buang rekaman ini, silakan. Ya, kebenaran tetap kebenaran. Biarpun Anda buang di sampah, kebenaran tetap kebenaran. Emas itu biarpun Anda buang di sampah, tetap emas. Ya kan? Emas tidak berubah karena tempatnya di sampah. Ya, tapi yang masukkan ke sampah itu ya bodoh. Oh, emas kok ditaruh di sampah. Oke, ya kembali ke sini lagi ya. Jadi sebetulnya tema utama di dalam karya Allah dalam keselamatan itu adalah penetapan Allah. Itu sudah tak perlu diragukan lagi. Ya, penetapan Allah dalam kedaulatan Allah. Nah, perhatikan ya, penetapan Allah bukan dalam kemahatauan, tapi dalam kedaulatan. Kedaulatan, sovereignty of God. Ya, tema kedaulatan ini adalah tema sangat penting. Bukan berarti meniadakan tema yang lain, tidak. Tetapi tema yang sangat penting untuk bisa mengerti doktrin reform yang benar. Saya tidak katakan bahwa doktrin reform itu cuma penetapan Allah. Tidak. Doktrin reform itu seluas-luasnya. Tapi penetapan Allah ini merupakan, boleh dikatakan, sangat esensial, sangat-sangat inti masalah penetapan Allah. Lupa, bukan kasih Allah Pak yang inti. Kalau kasih Allah itu tidak usah diomongkan lagi. Semua orang sudah banyak yang menyebut tentang kasih Allah. Tapi bergandengan dengan kasih Allah itu tidak boleh terlewatkan, tidak boleh terlewatkan di dalam pikiran yang mau kembali kepada Alkitab, yaitu tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah tidak menyingkirkan kasih Allah, ya. Tapi kasih Allah juga tidak menyingkirkan kedaulatan Allah. Dua hal ini. Kalau bicara soal kasih Allah sudah, ya boleh dikata perlu dibicarakan, tapi sudah sering, ya boleh dikatakan sudah sering dan sudah banyak dibahas. Dan kita pun juga membahas tentang kasih Allah. Jangan dipikir pembahasan Stris Ngager ini cuma kedaulatan toh aja dari dulu sampai enggak. Coba lihat tentang Getsemani. Ya, itu bagaimana Kristus berkorban bagi umatnya. Itu rekaman juga Getsemani. Ya, Stris Ngagel juga. Ya, 6 sesi kalau tidak salah Getsemani itu saya bahas. Oke. Sungguh bersyukur dan semua karena anugerahnya. Tuhan mengingatkan kita, ini bukan karena kehebatanmu, tapi ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya, siapakah aku? Aku hanya debu, aku hanya rumput, bunga rumput yang hanya umurnya sehari dan kemudian lenyap. Aku ini cuma seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, tidak kelihatan lagi. Siapakah aku kalau bukan karena anugerah Tuhan? Kita semua jadi sampah yang tidak berguna. Okay? Only by His grace. Ya, ini juga sudah kita bahas. Benarkah Allah merindukan pertobatan orang bukan pilihannya? Omong kosong. Allah
pasti tidak merindukan orang yang ditetapkan tidak selamat. Orang yang tidak dipilih. Tapi kenapa kok ada Yeskiel 18 ayat 23 dan 33 ayat 11 Allah tidak berkenan dengan kematian orang fasik. Dan orang fasik pun Allah merindukan untuk bertobat. Yaitu orang fasik dalam arti juga menerima panggilan umum. General calling. Ya, kalau pengkhotbah misalnya berkhotbah di suatu gedung yang besar dengan pengikutnya mungkin 2.000 pendengar. Lalu pengkhotbah mengatakan, Allah begitu mengasihi kamu. Allah mau berkorban bagi kamu. Dan keselamatan telah disediakan untuk kamu mau bertobat datang kepada Tuhan. Mari. Allah merindukan pertobatan. Nah, itu yang dengar itu ada orang pilihan, ada orang bukan pilihan. Tapi panggilan Tuhan itu kalau secara general itu ya untuk semua orang. Panggilan Tuhan itu untuk semua orang tanpa kecuali. Tapi kalau bicara soal panggilan khusus, nah itu sudah jelas. Tuhan memberikan internal calling hanya kepada orang pilihan. Kalau tadi itu external calling. External calling memang umum. Semua dapat external calling. Berita tentang Allah mengasihi untuk semua orang. Allah mengasihi. Tapi untuk konteks keselamatan, Allah memberikan kasih-Nya dan menyediakan pengorbanan anaknya yang tunggal khusus bagi orang pilihan. Sudah. Ya, kalau mau gambaran Alkitab yang cukup jelas dan amat sangat sederhana bisa dimengerti oleh semua orang, yaitu apa? Gembala yang baik mencari domba-domba yang hilang. Tapi tidak pernah dikatakan di Alkitab bahwa gembala yang baik mencari kambing-kambing. Kambing tidak pernah dicari. Yang dicari adalah domba. Dan domba yang masih tercecer di mana-mana, itulah yang akan dibawa pulang oleh gembala yang baik. Dan tidak ada satupun yang terhilang atau tertinggal. Tidak ada satupun. Itu janji Tuhan. Semua domba. Siapa itu? Orang pilihan. Nah, sudah toh? Jelas. Tidak usah diskusi itu lagi. Nanti lihat saja di YouTube. Arminianism vs Calvinism. Ya, kita juga sudah bahas tentang penetapan terjadinya dosa. Roma 11 ayat 32. Terjadinya dosa itu bukan kebetulan. Terjadinya dosa bukan di luar rancangan Allah. Terjadinya dosa bukan di luar pengetahuan Allah. Terjadinya dosa bukan di luar perhitungan Allah. Terjadinya dosa ada di dalam penetapan Allah. Wah, ini bikin banyak orang kaget dan terkejut. Dan banyak yang protes. Banyak yang tidak terima. Termasuk orang yang ngaku dirinya reform pun tidak terima ini. Yaitu namanya orang reform yang tidak ngerti. Orang yang ngaku dirinya reform tapi nggak ngerti reform. Ya, orang yang ngaku dirinya reform tapi menolak bahwa Allah menetapkan terjadinya dosa. Dia itu tidak ngerti reform. Maaf kalau saya dianggap
sombong lu ya, mentang-mentang lu reform, lalu mengatakan orang yang tidak mengakui penetapan dosa tidak reform. Enggak, saya enggak sombong. Saya ini sudah dibentuk Tuhan habis-habisan. Saya dihajar Tuhan juga habis-habisan. Saya sampai mengerti terjadinya penetapan atas dosa. Bukan karena saya mampu untuk mengerti. Kalau bukan Tuhan yang mencelikkan mata rohani saya juga tetap tidak ngerti. Dan pasti saya juga menolak doktrin ini, ajaran ini. Bagaimana Allah menetapkan dosa? Sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan Allah yang Maha Kudus. Bagaimana Allah yang Maha Kudus kok bisa menetapkan dosa? Tapi ini semua sudah saya bahas di YouTube. Ya, maka rajinlah mendengar YouTube yang sudah dipaparkan. Benar, saya ngomong ini bukan karena saya sudah membuat YouTube, kamu mesti dengar, wah kamu subscribe ya supaya saya dapat duit. Tidak ada duit di sini. Memang ada kemasukan iklan ya, tapi saya juga nggak tahu bagaimana supaya iklan itu nggak usah masuk. Tapi kalau apakah salah sih kalau buat YouTube lalu akhirnya YouTube banyak yang lihat terus akhirnya dapat bagian dari organisasi YouTube itu untuk dapat uang. Salah nggak itu? Wah, ini nanti dibahas di etika aja ya. Nggak salah, Pak. Nah, tuh. Kalau dapat uang itu salah, ya Anda jangan cari uang dong. Karena dapat uang itu salah. Tapi pelayanan masa untuk cari uang? Loh, ini memang bukan untuk cari uang kok. Kita nggak cari. Tapi kita dikasih. Ya, sama seperti Anda memberi persembahan kepada Radio RMC. Apa saya tolak? Tidak, maaf. Saya tidak mau terima uang. Radio RMC tidak butuh uang. Tapi iklan sudah masuk ya. Barang siapa yang mau terbeban dan ikut berbagian dalam pekerjaan Tuhan, silakan memberi persembahan. Saudara pikir Radio RMC ini jalan otomatis? Tidak ada yang mengerjakan. Robot-robot semua. Kami punya staff. Kami punya full-time staff. Full-time staff kami mengedit, menyusun acara untuk 24 jam setiap hari. Ya, menyediakan rekaman-rekaman khotbah hamba-hamba Tuhan. Ada diskusi-diskusi, ada dialog, wawancara. Ya. Saudara pikir itu gratis semua tak? Lalu perlu komputer. Ya, running 24 jam komputer kami. Saudara mau punya ada komputer Anda running 24 jam non-stop, tidak pernah berhenti. Ya, harus pakai AC. Ruangan studionya pakai AC 24 jam. Karena supaya mixernya tidak panas, tidak rusak. Biaya dari mana? Harus punya gedung sendiri. Kita punya ruko, 2 ruko. Siapa yang biaya maintenance ruko-ruko kami? Bayar listrik, AC 24 jam. Ya. Studio running, komputer, mixer, semua 24 jam. Kalau rusak bagaimana? Siapa yang membetulkan? Siapa yang membiayai? Nggak pernah mikir kan? Mikirnya cuma
Wah, radio RMC jadi berkat, puji Tuhan. Haleluya. Iya, memang jadi berkat. Tapi kalau tidak ada orang yang ikut terbeban untuk berbagian memberi persembahan, ya itu bagaimana? Bagaimana kita juga punya concern terhadap pekerjaan Tuhan dan mendukungnya. Ya, lalu kita masukkan YouTube, lalu YouTube kasih bagian karena ada iklan. Nah, apa salah itu ya? Kalau itu salah ya saya hapus nanti. Nggak tahu itu mungkin ada caranya menghapus iklan di dalam YouTube. Mestinya ada karena saya tahu ada beberapa YouTube yang tanpa iklan sama sekali. Nah, itu staf saya sudah saya bilangi, saya suruh belajar untuk menghapus semua iklan. Ya, memang nggak bagus sih. Kalau pekerjaan Tuhan ada iklannya itu nggak bagus. Tapi itu bagi orang, mungkin banyak orang sudah terbiasa selalu lihat YouTube selalu ada iklan. Ya, dianggap sudah normal itu. Ya, nggak tahu lagi. Oke, lanjut. Mungkin Ya. masuk YouTube Premiere, Pak. Apa? Masuk YouTube Premiere. Oh, YouTube Premiere ya, itu tanpa iklan ya? Iya, tanpa iklan, tapi berbayar, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Malah nggak dapat duit tapi harus bayar. Mahal, Pak, mahal, Pak. Oh, gitu ya? Ya. Mahal ya? Oke lah. Oke, baik. Kita lanjut aja. Ya. Penetapan Allah. Ya, kita lihat kejahatan pun ada dalam penetapan Allah. Ini kita juga sudah bahas. Bagaimana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu, itu sudah di dalam penetapannya. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah menghalangi Yudas. Yudas, jangan mengkhianati saya. Kamu harus kasihan sama saya dong, Yudas. Ya, jangan mengkhianati saya. Ya, ayo toh Yudas, sadarlah Yudas. Apa Tuhan Yesus pernah begitu? Tidak pernah. Tuhan Yesus mengatakan salah satu di antara kamu adalah dari iblis. Wah, ngeri itu. Ngeri banget. Lalu Tuhan Yesus juga bilang sama Yudas, silahkan lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Silakan lakukan. Itu luar biasa. Ya, ada Pontius Pilatus, Kayafas, Herodes, dan massa yang berteriak-teriak di pengadilan, salibkan dia. Semua sudah di dalam penetapannya. Luar biasa. Saya kalau merenungkan doktrin penetapan ini juga sampai terharu. Terharunya itu, ya hidup saya itu sampai sekarang masih bisa hidup itu juga karena penetapan Allah kan. Saya juga pernah beberapa kali mengalami hampir mati hidup saya ini. Hampir mati kecelakaan itu sudah beberapa kali. Karena dulu saya pengebut. Ini buka rahasia sedikit. Ya, saya pengebut jalanan. Ya, zaman dulu jarang pengebut itu di jalanan. Ya, saya dengan beberapa teman, ya bonek-bonek gas ditancap sampai habis. Ya, gasnya sepeda motor itu. Kalau enggak sampai pol itu, enggak puas itu harus pol gasnya. Dan itu di jalan-jalan ramai. Sudah benar-benar gila itu. Sudah hampir mati bolak-balik. Kalau saya mati ya sudah enggak ketemu di sini kan.
Tidak ketemu di Zoom ini. Ya, saya juga hampir mati kena penyakit asma di masa kecil saya. Sudah mukanya biru semua. Sudah tidak bisa nafas. Sudah 1-2 nafasnya. Tapi Tuhan kasih saya kehidupan. Saya sadar benar ya, hidup saya itu anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerahnya ya sudah, saya sudah selesai. Ya, saya juga mengalami hidup bagaimana menjadi orang hidup dalam kenikmatan duniawi, berfoya-foya, bersenang-senang, berpesta pora. Satu hal yang saya lihat, Tuhan masih melindungi saya, nggak sampai terjebak pada narkoba. Nah, itu Tuhan lindungi saya di situ. Kalau teman saya ada yang terkena atau bergaul dengan narkoba, saya pasti kena, karena saya orang yang sangat mudah dipengaruhi teman. Itu tipe saya dulu. Teman saya model bagaimana, saya ikut. Model A ikut, model B ikut. Pokoknya teman. Bagi saya teman itu bagi saya teman itu segala-galanya pada waktu itu. Kalau bukan penetapan Allah, saya sudah habis dari dulu. Mungkin yang lebih tepat adalah kalau bukan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pelihara saya. Siapa saya ini? Saya tidak pernah dipersiapkan menjadi pendeta. Hidup saya rusak-rusakan. Hancur-hancuran. Males, nggak pernah mau belajar. Ya. Kalau di sekolah cuma kerjanya apa? Ngerpek. Kalau di sekolah. Nah, ini pengakuan dosa sedikit. Ya, itulah saya. Banyak orang bilang, setelah saya cerita tentang kehidupan saya, banyak orang bilang, enggak, tentara itu kalau Pak Andi ini dulunya berandalan. Modelnya Pak Andi ini model orang alim. Ya, kamu lihat sekarang. Tapi herannya teman saya yang dulu-dulu juga bilang, enggak, kamu dulu waktu di SMA juga alim kok. Iya, Anda belum tahu siapa saya. Oke, semua kan apa? Penetapan Allah dan pemeliharaannya. Kenapa Tuhan menetapkan Yudas, Pontius Pilatus, Kayafas, Herodes, dan semua orang-orang yang menjerit-jerit, salibkan dia, demi rencana Allah digenapi. Itu semua Tuhan tetapkan terjadi untuk demi rencana Tuhan digenapi. Jadi Kristus disalib itu bukan kecelakaan. Kristus disalib bukan kegagalan Kristus. Kristus disalib bukan karena Kristus tidak pandai mendekati para pejabat-pejabat itu. Kristus disalib bukan karena Yudas, tapi karena penetapan Allah. Itu sudah. Makanya saya berani bilang, salib Kristus adalah pusat dari rencana Allah. Bukan gambar salibnya atau bukan kayu salibnya, tapi karya Kristus melalui salib, melalui menjalani salib. Itulah pusat rencana alam, yaitu membayar hutang dosa manusia, yaitu musuh terakhir yang dikalahkan, yaitu maut. Maut yang dikalahkan.
Dan itu sudah di dalam penetapannya. Makanya Tuhan Yesus pada waktu sudah hari hanya, mendekati hari hanya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ayo kita ke Yerusalem. Nanti di sana saya akan disiksa, saya akan menderita, saya akan dibunuh. Dan pada hari ketiga saya akan bangkit. Langsung Petrus bilang, jangan sekali-kali hal ini terjadi pada Tuhan. Jangan sekali-kali terjadi. Dijauhkanlah ini daripadamu. Itu. Petrus tidak mengerti bahwa ini penetapan Allah. Langsung dihardik oleh Kristus. Nyala engkau iblis daripada aku. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Karena jalan salib sudah di dalam penetapan Allah. Jangan menghalangi. Luar biasa. Itu penetapan Allah. Ya. Memang dasar motivasinya ya karena kasih. Tapi kasih Allah kalau tidak ada penetapannya bagaimana ya, tidak karu-karuan. Semua yang terjadi ini tidak ada penetapan Allah sama sekali. Semua terjadi semrawut, amburadul, kacau balau semua. Karena tidak ada penetapan. Semua terjadi sesuai dengan penetapan Allah. Pengadilan-pengadilan yang Kristus jalani ada di dalam penetapan Allah. Bagaimana Tuhan Yesus juga ketemu Pontius Pilatus juga dalam penetapan Allah. Percakapan Tuhan Yesus dengan Pontius Pilatus juga di dalam penetapan Allah. Oke, nah ini yang tadi saya sudah paparkan. Penetapan Kristus membayar hutang dosa manusia, yaitu mengalami maut yang disebut sebagai musuh terakhir yang dikalahkannya. Coba saudara renungkan kata-kata itu. Musuh terakhir yang dikalahkannya. Itu menunjukkan apa? Peristiwa yang paling puncak. Suatu film, ya, ini karena saya adalah termasuk orang yang senang nonton film silat saya ya. Zaman sejak saya kecil. Wah, silat-silatan terus. Di dalam film-film itu, kalau orang sudah ketemu musuh terakhir dan duel terakhir, dan musuh itu akhirnya musuh yang paling puncak itu, musuh terakhir itu yang apa? Yang paling puncak. Tidak ada musuh terakhir itu paling sepele. Itu filmnya tidak menarik itu kalau begitu ya kan. Film menarik bagaimana? Musuh terakhir, musuh yang terbesar. Duel yang terakhir, duel yang ketemu musuh terbesar. Itu duel yang paling serem. Ya. Dan kalau sudah dikalahkan musuh terbesar itu, film selesai. Itu. Alkitab bilang apa? Musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Luar biasa. Saya sangat bersukacita merenungkan kebenaran-kebenaran ini. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Itulah pusat dari karya Kristus. Itulah suatu hal yang paling terbesar. Musuh terakhir berarti karya terbesar. Di mana? Salib. Itu. Ya, Kristus memang harus bayar hutang dosa manusia, yaitu maut. Saya sudah bahas ini ya. Kenapa kok musuh terakhir kok tidak iblis? Kenapa maut? Saya sudah bahas itu. Silakan dengar di poin-poin sebelumnya.
Saya lupa itu di mana saya bahas itu. Ya, kenapa kok musuh terakhir bukan iblis tapi maut? Kadang-kadang ada poin-poin penting itu ya yang saya sudah lupa tempatnya di mana. Mestinya ada satu list. Oh, cari ini, di video ini, cari ini di video ini, cari ini di topik ini. Nah, kalau ada itu list gitu seperti seperti search gitu, ensiklopedia atau apa begitu, ya langsung bisa tahu ya tempatnya di mana. Nah, itu saya nggak ngerti itu berarti bank datanya harus besar itu ya. Tapi boleh dikata semua itu sudah saya bahas. Semua sudah saya bahas. Ya. Oke. Baik, poin berikutnya. Penetapan keselamatan itu juga mencakup penetapan kelahiran kembali orang-orang pilihan sesuai dengan waktu Allah. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ya kan? Bagaimana Allah menggenapkan rencana keselamatannya kepada orang pilihannya? Ya jelas harus melalui kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali itu bukan pekerjaan manusia. Kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang melahirkan kita kembali bukan karya kita, tapi itu karya Allah. Karena orang mati rohani tidak bisa melahirkan dirinya sendiri. Orang mati rohani harus dihidupkan. Dan yang menghidupkan adalah bukan orang mati. Yang menghidupkan adalah yang punya kuasa memberi hidup. Siapa yang punya kuasa memberi hidup? Tidak ada yang lain kecuali Allah saja. Nah, ini sudah makin terkonfirmasi bahwa keselamatan itu adalah di dalam penetapan Allah, bukan atas kemauan manusia atau atas pilihan manusia. Tidak, semua ada di dalam penetapan Allah yang berdaulat, berkuasa, dan menetapkan semuanya dengan sempurna. Saudara tidak usah khawatir dengan penetapan Allah. Mungkinkah penetapan Allah itu salah? Tidak mungkin salah. Mungkinkah penetapan Allah itu teledor? Tidak mungkin teledor. Mungkinkah penetapan Allah itu kurang mengasihi? Tidak mungkin kurang mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Ya, itu sudah. Percayakan. Semua yang sudah ditetapkan Allah selamat. Pasti selamat. Kalau gitu buat apa mengabarkan Injil? Tidak usah mengabarkan Injil aja kalau begitu. Tahu penetapan Allah akan terjadi. Justru Allah menetapkan si A, si B selamat melalui Injil yang disebarkan. Itu juga penetapan Allah. Siapa yang menyebarkan Injil? Itu pun juga di dalam penetapan Allah. Ya sudah, kalau itu semua sudah penetapan Allah, aku tidak usah mengabarkan Injil. Ya sudah, kamu males pun itu sudah di dalam penetapan Allah. Ya. Itu namanya fatalisme kalau sudah seperti itu. Tidak, kita tidak diajar fatalisme. Biarpun semua dalam penetapan Allah. Tapi kita kan tidak tahu penetapan Allah bagi kita apa. Kita diajar tetap melakukan yang terbaik. Do your best. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan untuk kemuliaan bagi Allah. Tidak usah nunggu apakah ini penetapan Allah atau bukan. Aku tak tunggu dulu jawaban Allah. Kalau Allah bilang ya ini penetapan saya, baru Anda mau kerjakan. Ya itu namanya konyol banget. Tuhan tidak pernah mengajarkan juga seperti itu.
Kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam penetapan Allah. Tapi Tuhan juga mengajar kita untuk belajar melakukan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Ya sudah. Do your best. Lakukan yang terbaik. Saya juga nggak tahu penetapan Allah. Saya juga melayani di Radio RMC. Saya tidak tahu penetapan Allah. Saya juga tidak tahu bagaimana Tuhan menetapkan bahwa radio ini boleh dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang-orang yang merindukan kebenaran firman-Nya. Saya juga nggak tahu. Saya lakukan aja. Saya lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan memang mau radio ini tidak berguna, ya dibuang. Selesai. Tutup Radio RMC. Terus yang saya layani sejak tahun 86 sampai hari ini. Sudah 36 tahun. Saya juga nggak tahu penetapan alam, tapi kerinduan saya cuma satu. Melalui Stris, banyak orang belajar dan mengerti firman. Dan dapat berkat. Dan mengerti Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Hidup dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Sudah. Kalau itu pun bisa terjadi hanya karena apa? Anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan manusia atau kehebatan manusia. Oke. Saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau menanggapi, ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, silakan. Karena kita ini acara Q&A dan Senin obrolan santai. Jadi santai saja. Sekali lagi yang mau ikut Zoom, silakan boleh daftar. Linknya? Sudah dibagikan linknya? Di mana ini? Kok di YouTube? Di YouTube, Pak. Ada di YouTube. Di YouTube saya bagikan nomor WA-nya RMC. Oh ya, oke. Good. Kok nggak ada ya? Sebentar. Ini YouTube-nya mana ini? Oh ya. Bagi yang ingin mengikuti live Zoom bisa mendaftar diri ke nomor WA 081357901628. Nomornya kok lain ya dengan biasanya ya. 081357901628. Baik. Pak, saya mau menambahkan, Pak. Silakan, Bu Liliana. Ya, menjawab pertanyaannya Pak Andi tadi, mengapa musuh terakhir Allah adalah maut dan bukan Allah? Itu ada di Bukan Ordo setan. Salutis. Iya, bukan ular. Ordo Salutis 2, tanggal 17 Oktober, Pak. Ordo Salutis 2. Tanggal 17 Oktober. 17 Oktober. Iya. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, catat ya. Ordo Salutis 2, 17 Oktober. Coba saya lihat sih, 17 Oktober. Saya nggak catat sesinya, tapi saya cuma catat Ordo Salutis 2, 17 Oktober tahun 22. Jadi mengapa musuh terakhir adalah maut dan bukan ular? Karena setan itu kecil sekali. Kalau jadi musuhnya Allah, jadi yang paling berat itu harus maut, mengalami keterpisahan dengan Allah. Sesi 19, Pak. Sesi 19 ya? Ya. Oke. Terima kasih sudah ditegaskan. 17 Oktober sesi 19.
Berarti 3 sesi sebelum ini. Sekarang kan sesi 22. Baik, ada yang mau tanya? Ibu Dor, silakan. Mic-nya bisa dibuka, Ibu Dor. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu Dor lagi berobat di Solo. Semoga Iya, Pak. cepat disembuhkan. Ya, baik, Pak. Ada hal yang saya temui begini, Pak. Ini menyangkut dengan kelas kita kemarin di penjelasan Bapak tentang di kelas doktrin kemarin, tapi saya mau tanya di sini, Pak. Mungkin bisa. Doktrin apa? Manusia dan dosa? Iya, Pak. Ya, oke. Itu tentang doa itu saya temui di lapangan seperti ini, Pak. Ada yang waktu kami doa bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, terus ada hamba Tuhan yang ketempatan itu, dia mengkritik hamba-hamba Tuhan yang mendoakan orang begini. Pasti sembuh. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Jadi beliau tuh mengkritik, ngomong begitu. Terus ada yang bilang, lah itu benarlah, doa begitu tuh benar. Nah, saya nih sebagai orang yang mengerti, Pak, maksudnya mengerti di antara semua tuh, maksudnya saya mengertinya tuh betul-betul saya di orang-orang karismatik, Pak. Waktu itu saya lagi di sana, jadi saya dengar saja, saya enggak mau ngomong apa-apa. Tapi minggu berikutnya mereka ngomong lagi. Akhirnya mereka bertanya, saya diam saja, mereka bertanya, lalu saya menjawabnya begini. Kalau boleh saya jawab seperti permintaan Bapak Ibu itu, boleh saya jawab, berdoa bilang pasti sembuh. Oh, faktanya tidak sembuh. Jadi, menurut saya, kita berdoa itu memohon belas kasih sayang Tuhan agar Tuhan menyembuhkan sesuai dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Tetapi jika Tuhan akhirnya tidak menyembuhkan, maka kita harus terima bahwa itu pun jawaban doa. Mereka nggak puas. Lalu saya bilang, kita lihat di Yakobus tuh dikatakan bahwa jawaban doa ada 3. Ya, tunggu dulu, dan tidak. Jadi jawaban tidak pun itu jawaban Tuhan. Yeah. Lalu akhirnya mereka masih bilang, mereka bilang, ya tapi di dalam kami diajar seperti itu. Ya, menurut saya sih yang perlu kita pikirkan bersama tuh apa yang Alkitab katakan itu yang kita dengar. Kalaupun ada ajaran-ajaran lain, ya terserah. Tapi kalau menurut saya dengarkan. Jadi protesnya Bapak Pendeta ini itu beliau ngomong benar itu. Tapi ya karena bertanya kepada saya, jadi saya menjawabnya begitu, itu jawaban saya. Tapi yang saya belajar selama ini seperti itu. Terima kasih. Gitu Pak. Jadi di kalangan teman-teman yang kebetulan saya nginap di orang tua yang saya anggap ya orang tua saya lah di Wonogiri. Jadi saya nginap di situ mengadakan persekutuan, lalu seringkali mereka buat diskusi, jadi saya ada di dalam. Jadi karena saya jawab seperti itu, saya harap itu menolong mereka untuk mereka berpikir, gitu Pak. Yes. Jadi mungkin memang banyak orang yang ada kesesatan-kesesatan kecil yang kita sebenarnya tuh tahukah bagaimanakah, saya juga nggak tahu. Tapi ini yang terjadi Pak, kalau di lapangan itu seperti ini Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, begitu banyak orang Kristen tidak mengerti Kristen. Dan itu sebetulnya suatu keprihatinan yang sangat mendalam.
Ya, makanya kita tidak boleh males memberitakan kebenaran. Kita harus terus giat. Oke, kalau ada lagi yang mau bertanya siapa? Atau Dari mau YouTube sharing? minggu lalu, Pak. Iya, kenapa? Ada pertanyaan dari YouTube OS yang lalu, Pak. Oke, silakan dibacakan. Dari Pak William T. Jika segala sesuatu sudah ditetapkan Allah untuk binasa, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan hal itu? Apakah hanya untuk menggenapi rencananya? Iya. Jawaban paling tuntas untuk menjawab kenapa Allah juga menetapkan orang untuk binasa. Jawabannya paling tuntas ada di Roma 11 ayat 36. Sudah. Tidak ada yang lebih tuntas dari itu. Ya, harap Roma 11 ayat 36 ini menjadi perenungan yang sangat dalam. Kalau masih nggak puas, ikuti YouTube kami ya untuk double predestinasi. Ada YouTube judulnya double predestinasi, single atau double predestinasi. Dan YouTube-nya Arminianism PS Calvinism. Ini saya selalu ulang-ulang terus ya. Ya mungkin sudah banyak orang yang mendengar dan bosan, tapi YouTube ini saya yakin akan menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Dan jumlah pendengarnya saya juga lihat di YouTube juga sudah sekitar 3.000 lebih. Oke, demikian teman-teman. Apakah ada yang lain yang mau bertanya, menanggapi? Mau nanya, Pak. Silakan Pak Andrew. Itu kalau gereja ya, gereja itu kan mengenal Kristus, mempercayai Kristus. Tapi kalau gereja itu sesat, pimpinannya sesat, apakah semua jemaatnya juga bisa terikut sesat? Itu Pak, karena sesatnya bukan berarti dia tidak mengenal Kristus ya. Tidak mengenal Kristus bukan karena apa? Dia nggak ngerti apa yang diajarkannya dia. Banyak yang bingung. Seperti ya Pak, bukan saya menghakimi ya Pak ya. Maaf nih sekali lagi juga, seperti saya mendengarkan khotbah siapa gitu kan. Terusan kok khotbahnya kok muter-muter gitu loh. Sehingga banyak setelah muter-muter bener saya lihat, berarti jemaatnya bener-bener banyak yang tidak ngerti gitu loh. Hampir itu sekitar 90%, 10% yang tahu. Jadi gimana nih Pak harus menghadapi seperti itu? Apakah harus didoakan? Apakah harus didiamkan? Apa memang sudah ditetapkan nama Tuhan? Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya. Saya yakin yang benar itu adalah didoakan. Itu pasti. Harus didoakan. Dan yang kedua kita juga yakin ini pun juga tidak lepas dari penetapan Allah. Cuma kehadiran, nah sekarang masalahnya kan kehadiran Pak Andrew di situ. Pak Andrew di situ apakah sebagai anggota atau sebagai tamu atau pengunjung atau cuma sekali datang atau memang berulang kali datang. Nah, kalau Pak Andrew punya peran, itu bisa mengadakan pendekatan kepada hamba Tuhannya. Atau mengajak diskusi, mengajak bercakap-cakap. Ya, siapa tahu hamba Tuhan ini tersadarkan di dalam percakapan kita dengan dia. Ya, saya sebagai pendeta pun juga sering diajak bercakap-cakap dengan jemaat saya. Dan kadang juga ada jemaat-jemaat yang mengingatkan saya
Ada hal-hal yang saya mungkin kurang perhatian terhadap hal-hal tertentu. Nah, jemaat ini mengingatkan. Nah, menurut saya, it's okay sekali. Maksudnya, saya bersyukur ada orang-orang yang mau mengingatkan saya untuk saya punya perhatian khusus terhadap hal-hal yang saya kurang perhatikan. Nah, jadi ada langkah-langkah pendekatan itu juga sangat baik untuk hamba Tuhan ya. Jadi kalau kita cuma batin tok di dalam hati kita ya kita doakan ya memang sudah bagus mendoakan itu, tapi juga perlu saya kira perlu ada langkah-langkah konkret itu. Tapi kalau itu bukan kita, ya enggak apa-apa, kita mungkin dekati pengurusnya, pengurus gereja itu yang kita kenal misalnya. Pendetamu itu kok ajarannya begini, tolong titip ya. Sampaikan pesan saya kepada pendetamu begini. Nah, itu juga bisa. Ya, pokoknya 1001 macam cara lah kita coba pendekatan. Karena kalau tadi Pak Andrew bilang, apakah jemaatnya juga ikut sesat semua? Ya, kalau namanya domba dan gembala. Domba itu ikut gembala. Gembala mau membelokkan kemana? Dombanya ya ikut aja, tapi ada tapinya. Tetap yang saya tahu, Pak, yang saya tahu, dia nggak tahu pengajaran sesat atau tidak sesat. Saya tidak tahu persis. Karena tidak wewenang saya, Pak. Cuma menurut pengetahuan saya, itu pengajarannya membingungkan iya. Sehingga banyak jemaat yang tanda petik itu nggak ngerti gitu loh, apa maksudnya. Gitu loh, Pak. Sehingga saya puji Tuhan diberi kesempatan ya Pak ya, mengajarkan seperti komsel pada jemaat-jemaat itu. Jadi saya hanya sebagian kecil, makanya di dalam pengajaran komsel itu, aku cuma minta Tuhan, tolong Tuhan, tuntun aku, supaya apa yang aku ajarkan, apa yang aku beritakan di dalam konsel, berkenan di hadapanmu. Karena bukan keinginanku sendiri untuk mengajar mereka. Aku nggak sanggup, hanya Engkau yang bisa menyanggupkan aku, Tuhan. Cuma itu doang. Jadi saya nggak berani, Pak. Jadi seperti Bapak mau, tolong dong sampaikan itu. Wah, pernah dimarah-marah. Siapa kamu? Jauh kamu sama dia. Iya, memang aku jauh. Saya orang berdosa. Saya pendidikannya apa? Dia kan pendidikannya besar, dokter. Wah, dia mobilnya mewah. Aku mobilnya apa? Gitu loh. Aku cuma gitu toh. Jadi saya memang rakyat kecil gitu loh. Manusia yang itu. Yang karena apa? Dikasih Tuhan. Diberi pengampunan. Dipelihara sama Tuhan. Dan diberi kekuatan, perlindungan. Cuma itu toh. Jadi aku, ya Tuhan, terima kasih. Di situ loh Pak. Jadi saya nggak berani seperti Bapak sarankan, ngomong sama itu pendetamu nggak berani Pak. Itu di luar jangkauan saya Pak. Kalau nasihat saya, nanti kapan-kapan Bapak Andrew ketemu sama Pak Sugianto, ngobrol-ngobrol. Itu Pak Sugianto sudah senyum-senyum itu. Lihat Pak Andrew. Iya, boleh. Memang pengen ketemu tuh. Ya, pengen ketemu. Ya. Nanti sekalian ketemunya sama Pak Darmius. Itu akhirnya dia. Dia bahas korpus delikti terus. Ya, boleh. Siap. Sama Pak Darmius dari di BSD, Pak. Dekat, Pak. Boleh. Kalau bisa minta ini nomor teleponnya. Ya, nanti saya. Oke, makasih Pak ya. Ya Pak. Makasih. Oke, Pak. Nah, ini salah satu jalan keluar ini. Ketemu Pak Sugianto, Pak Darmius.
Pak Hari Mandagi, wah itu tokoh-tokoh lama itu Pak. Ya, tokoh-tokoh lama yang sudah ketemu Bapak pendetanya yang Pak Andrew itu tadi bilang. Udah dibuang, Pak. Tangan kanan itu Pak, orang tangan kanan Pak. Jangan main-main Pak itu. Oh iya, oke. Ya, Silakan makasih. yang lain. Wah, sudah jam 9. Pak Andi, sedikit Pak Andi. Kurang 1 menit. Silakan Pak Markus. Tadi Pak Andi mengatakan bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yes. Saya penjelasan tentang kemuliaan Allah itu yang bagaimana ya Pak ya? Tolong Pak. Ini jadi pergumulan saya. Terima kasih. Saya jawab singkat. Yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah itu sebetulnya yang lebih tepat adalah mengalami kemerosotan nilai-nilai kemuliaan Allah. Nah, nilai kemuliaan Allah apa? Ya, kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu yang bagaimana? Ya, ada sifat-sifat ilahi Allah yang diturunkan kepada manusia. Ya, atau dikomunikasikan pada manusia. Dan gambar dan rupa Allah itu yang sekarang menjadi gara-gara dosa menjadi kabur dan tidak jelas dalam kehidupan Anda dan saya. Oke, itu yang terjadi, Pak. Jadi contoh misalnya kasih manusia seharusnya kan menggambarkan kasih Allah, tapi ternyata kasih manusia sudah dipenuhi dengan keegoisan, ya, dan kemunafikan dan egosentris manusia. Nah, itu yang disebut dengan kemerosotan. Demikian Pak Markus. Oke. Ya. Pak, sudah jelas Pak. Ya, puji Tuhan. Oke, kita sudah jam 9 lebih. Bersyukur atas anugerahnya yang sudah memimpin hari ini. Kita bersyukur karena kasih-Nya yang luar biasa bagi kita semua. Untuk doa penutup, saya boleh minta Pak Sugianto ya, memimpin bagi kita semua untuk bersyukur pada Tuhan. Mic-nya silakan. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di dalam surga. Terima kasih atas pertemuan kami pada malam hari ini. Semua adalah anugerah daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kami guru yang baik, ya Pak Andi. Kiranya Tuhan selalu memberkati beliau dan membukakan seluruh tingkap-tingkap rahasia-rahasia firman Tuhan kepada beliau. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang dilakukan oleh Pak Andi dapat memberkati banyak orang. Semuanya mau mengenal Engkau dengan benar. Sementara kami hendak istirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhan jaga kami dan kiranya kami dapat tidur dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin.